Amerika Serikat dilaporkan melancarkan serangan militer berskala besar ke Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026 dini hari waktu setempat dan menangkap Presiden Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores. Keduanya kemudian dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan terkait terorisme serta kejahatan narkoba. Susan Breu, Profesor Hukum Internasional sekaligus peneliti senior di Institute of Advanced Legal Studies, menyatakan bahwa serangan itu hanya dapat dibenarkan jika Amerika Serikat memiliki resolusi Dewan Keamanan PBB atau bertindak untuk membela diri. Menurutnya, tidak terdapat bukti yang mendukung kedua alasan tersebut dalam kasus serangan ke Venezuela. Para pakar hukum internasional menilai jika AS tidak menghadapi konsekuensi apapun atas invasi militernya ke Venezuela. Kondisi tersebut berpotensi mendorong negara lain melakukan tindakan serupa yang melanggar hukum internasional. Jeffrey Robertson Casey menilai situasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh China untuk mengambil langkah agresif terhadap Taiwan, terutama dengan melihat invasi yang dilakukan Trump ke Venezuela serta sikap Washington yang dinilai lunak terhadap Rusia dalam konflik Ukraina. Menurut Robertson, momentum global saat ini dinilai paling tepat bagi China untuk melakukan invasi ke Taiwan apabila tidak ada sanksi atau hukuman terhadap tindakan Amerika Serikat di Venezuela. Ia juga menilai invasi Amerika Serikat ke Venezuela dapat dikategorikan sebagai kejahatan agresi yang setara dengan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Rusia saat menginvasi Ukraina. Presiden Venezuela Nicolas Maduro diketahui telah berada dalam pemantauan intensif sejak Agustus 2025 sebelum akhirnya ditangkap pasukan Amerika Serikat di Caracas, Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026. Pemantauan tersebut disebut melibatkan pihak internal pemerintahan Venezuela. Diduga membantu memantau pergerakan dan aktivitas pribadi Maduro bersama keluarganya. Setelah berbulan-bulan pengintaian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan persetujuan pelaksanaan operasi rahasia penangkapan pada Jumat 2 Januari 2026 malam. Operasi tersebut dijalankan oleh pasukan khusus Delta Force yang bergerak menuju Caracas dengan perlindungan udara setelah sistem pertahanan Venezuela dinonaktifkan. Saat memasuki wilayah Caracas, kondisi kota dilaporkan gelap sehingga pasukan Amerika Serikat langsung menuju kediaman Maduro. Di lokasi, helikopter pasukan AS sempat menghadapi perlawanan bersenjata sebelum personil militer dan aparat penegak hukum memasuki kompleks kediaman presiden. Dalam upaya penangkapan tersebut, Maduro disebut sempat berusaha melarikan diri dan mencari perlindungan di ruang aman berbahan baja di dalam kediamannya. Namun upaya tersebut gagal karena pasukan Amerika Serikat bergerak cepat mengamankan target sebelum ruang aman tersebut digunakan. Militer Amerika Serikat menyatakan operasi penangkapan tersebut sebenarnya telah siap sejak Desember 2025. Namun waktu pelaksanaan ditunda demi meminimalkan risiko terhadap warga sipil. Amerika Serikat melancarkan operasi militer skala besar ke Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026 dini hari dengan sasaran awal wilayah ibu kota Caracas. Serangan dilaporkan dimulai sekitar pukul 2 waktu setempat, ditandai dengan pergerakan helikopter Amerika Serikat di langit kota. Citra satelit dan dokumentasi awal mengindikasikan operasi tersebut dilakukan setelah persiapan panjang oleh militer Amerika Serikat. Serangan dilaporkan memfokuskan target pada infrastruktur militer utama di Caracas, termasuk kawasan Benteng Tiona yang menjadi pusat komando militer Venezuela. Rekaman yang dianalisis Lembaga Pertahanan menunjukkan helikopter berat Amerika Serikat beroperasi bebas di atas ibu kota tanpa hambatan pertahanan udara. Padahal Venezuela sebelumnya dilaporkan menerima tambahan sistem pertahanan udara buatan Rusia, termasuk Buk M2 dan Pansir yang dikirim pada 2024. Namun, sistem-sistem tersebut dinilai tidak memberikan respons atau telah dinetralisir saat serangan berlangsung. Buk M2 diketahui merupakan sistem rudal pertahanan udara jarak menengah yang dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara. Sementara itu Pansir merupakan sistem pertahanan udara jarak pendek yang menggabungkan senjata dan rudal untuk melindungi objek strategis. Selain mengandalkan sistem darat, Angkatan Udara Venezuela juga diketahui bertumpu pada armada pesawat tempur Su-30 buatan Rusia. Meski demikian, selama operasi militer Amerika Serikat berlangsung tidak terdeteksi adanya respons pertahanan udara Venezuela dalam rekaman yang beredar. Amerika Serikat melancarkan operasi militer terencana untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari 2026 dini hari melalui strategi intelijen jangka panjang. Operasi tersebut disebut sebagai puncak dari pengintaian berbulan-bulan yang dilakukan komunitas intelijen Amerika Serikat terhadap pergerakan dan pola hidup Maduro. Strategi utama yang diterapkan adalah pengumpulan intelijen tertutup, termasuk pemantauan lokasi tinggal, kebiasaan perjalanan, serta sistem pengamanan Presiden Venezuela.
Informasi kunci diperoleh setelah intelijen Amerika Serikat mendeteksi aktivitas tidak biasa di kompleks militer Caracas yang diyakini menjadi tempat tinggal Maduro dan istrinya. Setelah target dipastikan, Amerika Serikat menyiapkan operasi gabungan yang melibatkan kekuatan udara, laut, dan pasukan khusus. Tahap awal operasi dimulai dengan serangan udara presisi terhadap radar dan sistem komunikasi untuk melumpuhkan kemampuan respons militer Venezuela. Serangan tersebut sekaligus berfungsi sebagai pengalihan agar pasukan pengawal presiden tetap terkunci di posisi masing-masing. Bersama dengan itu, helikopter pasukan khusus Delta Force mendaratkan personil di dalam kompleks target. Pasukan elit Amerika Serikat kemudian bergerak cepat menembus perimeter keamanan berdasarkan peta fasilitas yang telah dipelajari sebelumnya. Maduro disebut sempat berusaha melarikan diri, namun jalur evakuasi telah dikuasai pasukan Amerika Serikat. Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap Amerika Serikat dan akan segera menjalani proses hukum di New York atas dugaan keterlibatan dalam jaringan narkoba internasional. Maduro ditangkap bersama istrinya Cilia Flores di kediamannya mereka di Caracas pada Sabtu 3 Januari 2026 dini hari oleh pasukan Amerika Serikat. Setelah penangkapan, Maduro diterbangkan ke New York dan dibawa ke fasilitas penegakan hukum sebelum dipindahkan ke pusat penahanan menjelang sidang perdana. Maduro dijadwalkan menjalani sidang awal di Pengadilan Distrik Selatan New York yang berlokasi di Manhattan. Otoritas Amerika Serikat menilai proses hukum tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan serius yang dilakukan di luar wilayah negaranya. Dalam dakwaan, Maduro disebut terlibat konspirasi terorisme narkoba dan pengiriman kokain ke Amerika Serikat. Istrinya, Cilia Flores, serta anaknya Nicolas Ernesto Maduro juga disebut terseret dalam dugaan jaringan bisnis narkoba tersebut. Selain anggota keluarga, sejumlah tokoh Venezuela lain turut disebut terlibat dalam kasus yang sama. Maduro menghadapi beberapa dakwaan termasuk konspirasi impor kokain serta kepemilikan senjata api dan bahan peledak. Jaksa Amerika Serikat menilai praktik tersebut telah berlangsung lama dan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik dan militer Venezuela. Perdagangan narkoba tersebut diduga memperkaya Maduro, keluarganya, serta jaringan kekuasaan di Venezuela. Otoritas Amerika Serikat menegaskan seluruh dakwaan akan dibuktikan melalui proses persidangan di Pengadilan Federal New York. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dari sebuah lokasi yang disebutnya sebagai benteng dengan tingkat pengamanan sangat ketat. Trump menyampaikan penangkapan tersebut dilakukan pasukan Amerika Serikat dalam operasi militer yang berlangsung pada Sabtu 3 Januari 2026. Menurut Trump, lokasi penangkapan Maduro merupakan kawasan yang dijaga ketat dan menjadi pusat perlindungan bagi pemimpin Venezuela tersebut. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada satupun personel Amerika Serikat yang tewas selama operasi penangkapan berlangsung. Trump menyebut sejumlah personel sempat mengalami benturan dalam pelaksanaan misi, namun seluruhnya dilaporkan kembali dalam kondisi yang relatif baik. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat memberikan keterangan terkait keberhasilan operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Trump menilai keberhasilan penangkapan Maduro tanpa korban jiwa di pihak Amerika Serikat menjadi pencapaian penting dari operasi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.